Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin Allahumma amin. Kaifa halukunna para muallimat jami'an? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah ana bi khair aidan. Insyaallah. Alhamdulillahilladzi bi salihat. Alhamdulillah ya. Kita dipertemukan kembali di gelombang yang sama insyaallah ya. Insyaallah. Nah, baik, kita lanjutkan. Kemarin kita terakhir di halaman berapa? Jilid berapa? Bab apa nih? Mat lazim ya? Mat lazim. Halaman 35 saja. Mat lazim. Mat lazim. Oh ya, dulu pandang ada. Bab madul lazim. Mad lazim mutsaqqal kalimi. Nah, mad lazim mutsaqqal kalimi. Coba kalau dulu Ana sudah pernah memberikan apa tuh? Kayak kita memudahkan dalam memahami mad untuk pemula gitu. Sudah belum? Misalnya mad asli terbagi berapa? Mad itu terbagi berapa? Udah kayaknya. Kemudian sudah ya. Jadi, tapi boleh dimurojaah lagi Ustazah. Ya, diulang ya. Ya. Jadi mad itu ada dua, secara umum ada mad asli dan ada mad fara'i, ya kan? Nah, kemudian kita ambil mad asli. Lihat dari pengertiannya, mad asli itu apa? Mad yang tidak disebabkan oleh hamzah dan sukun. Maksudnya mad itu terdiri dari huruf-huruf mad itu sendiri. Ya, itu mad asli. Kalau mad fara'i, pembagian mad secara umum yang kedua, kebalikannya. Berarti mad yang dia disebabkan oleh sebab hamzah dan sukun. Sukun di sini ada dua ya, maksudnya ada sukun dan ada juga tasdid ya, sukun itu sendiri sama tasdid. Nah, kemudian kalau kita rinci secara rinci, mad asli. Mad asli berarti yang tidak dipengaruhi oleh sebab hamzah dan sukun. Berarti kadar harokatnya semua dua harokat. Karena belum bertemu hamzah, belum bertemu sukun dan tasdid. Baik sukunnya karena waqaf ataupun asli sukunnya ya. Yang pertama mad tabi'i. Yang kedua ada mad badal. Yang ketiga ada mad du'iwat. Yang keempat ada mad tamkin. Dan yang terakhir ada mad silah qasir atau silah sugro. Itu pembagian dari mad asli. Yang mana yang tadi kita sebutkan 5 mad tadi, itu semua masih dibaca dua harokat. Tadi apa Ustazah? Kayaknya belum kecatat deh. Yang ini cuma 2 doang yang kecatat. Iya. Nah, coba ya, Ana ulang. Nah, ya. Nah, yang pertama tadi mad Tabi'i. ya, mad tabi'i. Jadi mad itu ada mad asli, kita tadi sudah ya, mad asli, mad fara'i. Nah, mad asli itu pembagiannya untuk memudahkan ya, Bunda ya. Untuk memudahkan menulisnya, mad asli. Apa aja yang termasuk mad asli? Yang pertama mad tabi'i, mad badal. Cuman 2 doang yang di kemarin yang dicatat. Mad badal, mad mad asli, mad tabi'i. Kok nggak bisa ketulis tangan Nana ya? Mad tabi'i. Kemudian ada mad badal. Ada mad aiwat. Ada mad tamkin. Ada mad silah qasirah atau sugro ya. Qasirah atau silah sugro. Ini semua dibaca dua harokat. Karena
belum disebabkan oleh hamzah dan sukun. Walaupun nanti ada yang membagi mad badal itu termasuk karena disebabkan hamzah, ya. Tapi dia bukan bertemu hamzah. Hamzah memang hamzahnya yang panjang, bukan karena bertemu dengan hamzah lagi, bukan. Nah, itu makanya ada yang membaginya seperti ini. Itu mad asli. Kemudian ini sudah, ini semua ya, 2 harokat. Sudah. Yang ke selanjutnya, ini anak hapus. Mad fara'i. Mad fara'i tadi apa pengertian saya? Ya, yang dipengaruhi oleh sebab hamzah dan sukun. Mad fara'i. Mad fara'i. Berarti kebalikan mad yang dipengaruhi atau yang disebabkan oleh sebab hamzah dan sukun. Kalau secara umum terbagi 3 dulu. Secara besar pertama, madnya itu bertemu hamzah. Berarti nanti pembahasannya bertemu hamzah semua, bertemu hamzah. Yang mana nanti harokatnya menjadi 4 atau 5 harokat. Ini kalau hamzah ya. Kalau yang menyebabkannya adalah hamzah, maka kadar harokatnya sama, 4 atau 5. Di mad yang bertemu hamzah ini terbagi lagi. Apa aja madnya? Mad wajib, Muttasil. kemudian ada mad jaiz, Jaiz. Munfasil. Munfasil. Kemudian yang terakhir mad sila Sila. Sila tawilah. atau kubro ya. Nah, ini lihat kalau mad sudah disebabkan oleh hamzah berapa harokatnya? 4 atau 5 Nah, 4 harokat. atau 5. Ini penyebabnya adalah hamzah. Sudah ini? Oke, Anda hapus lagi. Ini yang pertama baru ya, yang pertama. Sekarang yang keduanya, masih pembagian dari mad fara'i. Dia ada 3 ya. Mad fara'i secara umum. Kemudian ini kita rincikan. Sekarang mad fara'i secara umum yang keduanya. Yaitu yang kedua, apa nih? Yang keduanya itu mad bertemu sukun. Anda dahulukan ini ya. Saya ini nomor 3. Ngapa? Mad bertemu sukun karena sebab berwaqaf. Berarti sukunnya enggak asli. Sebab berwaqaf. Berarti sukunnya arid. Bertemu sukun juga, tapi ada sebabnya. Ini terbagi 2. Yang mana harokatnya semua boleh 2, 4, atau 6 harokat. Ada namanya mad apa? Arid. Mad arid li sukun. Nah, arid li sukun. Dan kedua mad lin. Nah, ini. 2 mad ini disebabkan bertemu sukun tapi karena berwaqaf. Berarti apa? Kalau nggak wakaf nggak terjadi 2 mad ini. Kalau nggak wakaf nggak berlaku mad ini. Nggak terjadi gitu ya. Ini pembagian mad fara'i yang kedua. Mad yang bertemu sukun karena sebab berwaqaf. Sudah ini? Nah, baru ini yang mau kita bahas yang sekarang. Ya, yang terakhir yang ketiga, Ana hapus ya. Baik. Ya, Ustazah. 6 Ustazah. Ya. Yang ketiganya mad bertemu sukun dan tasdid. Nah, kalau ini asli, sukunnya asli. Ya, sukunnya asli. Ini terbagi 5. Yang mana ketika mad bertemu sukun dan tasdid, kadar harokatnya semua juga sama, yaitu 6 harokat. Yang pertama namanya
Mad far'i. Mad far'i. Yang kedua nanti ada mad lazim mukhaffaf. Ini anak sejarah ya. Kalimi. Anak sejarah antara mukhaffaf dengan kalimi. Karena mau nulis. Untuk memudahkan menghafal, diingat mukhaffaf itu sukun. Nanti ada juga mad lazim musaqqal. Musaqqal. Kalimi. Musaqqal itu tasdid. Nah, jadi diingat tanda-tanda itu aja, itu kita insya Allah mudah mengingat nama-nama mad. Kemudian mad lazim lagi, mukhaffaf lagi, mukhaffaf. Kalau tadi kalimi, sekarang harfi. Sekarang harfi. Anak tulis dulu aja ya. Kemudian mad lazim musaqqal, harfi lagi. Kalau ini mukhaffaf sukun, kalau ini tasdid. Nah, ini. Jadi Ustazah harus lihat ini ya. Ini kalimi, ini harfi. Kalau mad far'i, kok mad far'i sih? Mad farqi ya, afwan. Afwan ini. Ini mad farqi Ustazah, afwan. Ana lupa. Pembagian mad yang kedua, mad asli dan mad far'i. Kemudian mad far'i itu ada lagi namanya mad farqi. Mad farqi ini bagian dari mad asli, mad far'i. Farqi ya. Kalau mad farqi dia terbatas. Dia seperti apa Ini Ustazah mau mat ada farqi? Saya kenapa? mat farqi Kenapa? itu bagaimana Ustazah? Kalau mat Farqi lazim itu mukhaffaf kan udah tahu artinya itu kita. pembeda. Nah, mau Anda jelaskan ini satu ya. Yang lain kayaknya sudah dijelasin semua ya, yang sebelumnya ya. Iya udah Ustazah. Oke, nah sekarang kita fokus ke yang ini, yang ketiga. Kalau mad asli sudah, mad tabi'i udah, mad iwad udah, mad badal udah, mad arid sama mad lin udah. Nah sekarang ini. Mad yang bertemu sukun dan tasdid. Berarti sukunnya asli. Yang pertama mad farqi. Pembeda. Maksudnya pembeda itu maksudnya apa? Mad yang membedakan antara kalimat nanti ya, berita dengan kalimat tanya di sini. Dan ini terbatas hanya terdapat di 3 surat. Maksudnya 3 kata di Al-Quran, tapi setiap kata itu diulang 2 kali. Mad farqi. Ini yang bawahnya Bisa napus. diulangi Ustazah mat farqi itu Ya. apa Ustazah? Anda diktein aja ya. Mad farqi itu, kalau pengertiannya mad farqi itu adalah mad badal bertemu tasdid. Mad badal bertemu tasdid. Ini hapus yang bawahnya. Mad badal bertemu tasdid. Dan hanya terdapat 3 kata itu di Al-Quran, tapi masing-masing kata itu diulang sebanyak 2 kali, berarti terdapat 6 kata ya. Apa aja kata-katanya? Ini nanti di surat ini. Contohnya kalimat Allahu ya. Nah, ini. Asalnya itu kan Allah. Asalnya apa tulisannya? Allah. Karena bertemu tasdid di sini. Allahu khair. Ini terdapat dalam surat Yunus
Hanya di surat ini aja ya. Nah, bedaan tulisannya. Hanya terdapat dalam surat Yunus 59 dan An-Naml. Jadi nggak banyak. 59 juga. 59 ini ya. 59. Ini yang mau katanya pertama. Yang kedua nanti ada Az-Zakarain. 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 Ini terdapat dalam surat Al-An'am. Al-An'am ayat 143 dan 144. Kalau untuk Mafarki 4 kata ini ya, Afwan. Mafarkinya di 4 kata ini. Tapi masing-masing ada di 2 tempat. Di 2 kalimat, 2 ayat. Sudah? Sudah Ustazah. Kelas. Berarti lanjut lagi ke mat yang kedua tadi apa? Pembagian mat yang bertemu ini. Mat lazim mukhaffaf. Nah, mat lazim mukhaffaf kalimi. Ini yang hapus ya. Satu lagi apa Ustazah katanya? Yang enggak di sini bukan masuk ke mat farki tapi masuk ke mat Oh. lazim mukhaffaf ya. Oh, Ustazah. Siap. Ya, masuknya ke mat lazim mukhaffaf. Mat lazim apa? Mukhaffaf kalimi. Berarti maksud mat lazim mukhaffaf kalimi artinya apa? Mat bertemu sukun atau mat badal bertemu sukun. Boleh juga mat badal bertemu sukun. Mat lazim mukhaffaf bertemu sukun. Mukhaffaf tadi ingat ya, mukhaffaf itu sukun, ingat aja itu. Kalimi. Nah, ini hanya terdapat dalam surat itu di 2 surat, di 2 ayat juga. Katanya adalah al-ana. Lazim al-ana. Ini terdapat dalam surat Yunus 51 dan 91. Nah, ini tadi ya, sama dia. Makanya 6 sama ini. Tapi ini namanya beda. Ini kalau disatukan nanti itu nanti kalau di Imam Hafiz cara bacanya dengan 2 cara di sini. Jadi kalau bacanya al-ana bertemu sukun, mat bertemu sukun. Dibaca panjang 6 harokat. Al-ana wa qad kuntum bihi. Itu. Hanya terdapat dalam surat ini aja. 51 dan 91. Yunus 51 dan 91. Kelas ini. Kelas Ustazah. Oke, lanjut lagi ke mat. Mat lazim mutsaqal kalimi. Nah, ini paling banyak ya. Ini yang banyak. Mat lazim mutsaqal kalimi. Nah, Ustazah harus bedakan dengan mat farqi tadi. Kalau mat lazim mutsaqal kalimi berarti huruf mat bertemu tasydid dalam rangkaian kalimat.
Ada yang nyebutnya kalimi mustaqal atau mustaqal kalimi sama ya. Pengertiannya huruf mad bertemu tasydid dalam rangkaian kalimat. Contohnya al-haqqah ya. Al-haqqah atau di atas Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba Ustazah lihat. Apa perbedaan mad lazim mutsaqal kalimi dengan mad farqi tadi? Ini mad farqi ana buatin contohnya di sini. Apa perbedaannya? Hmm? Kalau ini kan mad farqi tadi kan? Gimana perbedaannya Perbedaannya Manta? awalannya Kalau mad hamzah. farqi, Nah, kalau mad farqi awalannya itu memang khusus mad badal yang bertemu tasdid. tasdid. Ya kan sama-sama bertemu tasdid ya kan? Ini Hmm. juga tasdid, di sini juga tasdid. Tapi kalau yang di mad lazim mutsaqal kalimi ya terbatas banyak al-haqqah, bisa juga atuhajjunni. Bisa waw atau mungkin dia iya. Ini perbedaannya antara mad farqi dengan mad lazim mutsaqal kalimi. Mad farqi terbatas. Hanya kata tadi aja Allahu khair dan adzakarain. Ya, paham yang ini? Insya Allah. Nah, lanjut lagi ya. Ini yang anak hapus. Jadi Tinggal karena 2 lagi. dia mad badal Hmm. ya. Ya, kalau mad farqi khusus mad badal, Mad badal yang bertemu dengan tasdid. tasdid. Hmm. Mm-mm. Baik, Tapi Ustazah. kalau mad lazim mutsaqal kalimi banyak, paling banyak juga di Al-Qur'an. Al-haqqah, mal-haqqah atau apa lagi? Yang tadi Anda bacakan waladdallin, atuhaddunana. Nah, itu banyak ya. Saya selama ini malah nggak pernah ini baru. Alhamdulillah. Makanya kalau ustazah semua mengajarkan untuk pemula, dibuat dulu seperti ini biar nanti mereka mau ikutin kelas lanjutan atau kelas apa-apa tuh tinggal ini aja ya kan? Ya, tinggal mengikutin karena memang ada pembagiannya, ada yang khilaf, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Tapi kalau dilihat di kitabnya Syekh Aiman juga mat badal termasuk ke mat asli pembagiannya dia ya. Kelas ini Kelas 2 lagi pembahasannya. Ana jelaskan dulu pengertiannya ya. Walaupun yang kita bahas di sini nanti baru 2 ini. Kalau yang ketiga, yang 4 dan 5 itu di jilid 6 nanti. Terpisah dia. Maksudnya biar mungkin jangan berat ya dipisahin masa ininya materinya. Ini Ana hapus. Saya ya. Kelas ya. kelas Ustazah, Ustazah. boleh bertanya nggak Ustazah? Ya. Ini Anda juga kan emang apa namanya potongan Al-Quran ya Ustazah ya. Ayat Al-Quran ini jadi Hmm. bacanya gimana yang ini mad lazim mukhaffaf kalimi itu gimana bacanya Ustazah? Ya. Al gitu, pakai Iya. tekanan atau gimana Ustazah? Biasa aja mengalir. Mau sukun enggak? Kalau yang bertemu tasdid ya. Ana wa qad kuntum bihi. Cuman di sini ada cara baca dengan 2 cara. Ini biasanya Anda sampaikan untuk kelas lanjutan. Imam Hafiz membacanya dengan 2 cara. Yang pertama dengan diisbakkan, dengan dipanjangkan al-ana, atau dengan di apa? Pelan. Apa Kalau di itu ya? ditashilkan. Di tasdid. Al. Al gitu. Ya. Nggak Sama kayak dibaca kita baca panjang. jamiyun, tapi yang lebih utama adalah dengan isba, dengan 6 harokat. Yang utama Oh, adalah al-ana. Jadi ini ya, tadi kan ada 4 kan di mat farqi ya. 4 iya. tambah ini. Jadi 6 sama ini, sama yang di sini.
Yang musakol ini Sama kalimi. yang di sini tambah 4, makanya 6 kata ini di Al-Quran nanti. Tadi yang 4 di mat farqi, Allah sama az-zakarain. Kemudian tambah ini 2 al-ana. Cara membaca pada kata ini dengan 2 cara. Imam Hafaz membacanya dengan 2 cara. Yang pertama dengan diisbakkan 6 harokat. Maksudnya kalau di bahasa itunya tuh ibdal ma'isba. Ibdal ma'isba itu maksudnya mengganti. Kan asalnya al-ana. Asalnya itu al-ana. Jadi diibdal, diganti hamzah kedua dengan mat 6 harokat. Al-ana. Yang kedua cara baca dengan diringankan hamzah kedua atau tashil. Al-ana. Al-ana. Sama ini. Asalnya adalah Allahu. Allahu. Az-zakarain. Asal katanya. Karena hamzah tuh ketika bergandengan tuh kebiasaan orang tuh ada yang diibdalkan, pasti ada yang dibadalkan hamzah kedua. Jadi dibaca juga dengan 2. Yang pertama mengganti hamzah kedua Allah az-zakarain dengan mat. Karena matnya bertemu tasdid makanya jadi 6 harokat. Kalau tepatnya tuh kalau pernah dengar itu istilah iltiqa'us sakinain ya. Jadi Allahu khair atau Allah. Allahu khair atau az-zakarain. Ditasilkan az-zakarain gitu. Kelas ini? Iya, saja. Jazakillahu Ya. khair. Nanti ini di jilid 5 apa 6 ya? 5 kayaknya ada ini. Yang kita sekarang tuh yang ini dulu, yang mat lazim mutsaqal kalimi yang di halaman yang kita bahas ini ya. Oke, kita lanjutkan. Ini anak hapus sekalian ya, nggak pakai penghapus. Dihapus. Berarti mat lazim mukhaffaf. Perhatikan saja sekali lagi, perhatikan di sininya. Ini kalimi. Ya, ini kalimi. Mukhaffaf itu adalah sukun, mutsaqal itu tasdid. Mat lazim mukhaffaf kalimi, mat bertemu sukun dalam rangkaian kalimat. Di dalam kalimat. Mat lazim mutsaqal kalimi, mat bertemu tasdid dalam kalimat. Ya, di dalam kalimat. Sekarang mat lazim mukhaffaf harfi. Ya, ini anak hapus. Mat lazim mukhaffaf harfi. Yang keempatnya ya. Mat lazim. Nah, inilah. Mat lazim mukhaffaf harfi. Mukhaffaf tadi apa saja? Sukun saja. Sukun. Nah, berarti udah gampang mengambil pengertiannya. Berarti mat bertemu sukun. Harfi itu apa? Huruf. Nah, ya, harfi dan huruf berarti mukhaffaf dan harfi. Sukun dan tadi dalam huruf. Ini sebenarnya ada pembahasan sendiri ya, tapi sebagai contoh karena ustazah adalah mu'allimah semua. Jadi contohnya di harfi itu apa? Di awal-awal surat itu di huruf muqatta'ah. Ini. Ini kalau kita bacakan gini, makanya kita harus tahu siapa yang membangun huruf nun itu. Nun itu tadi dari 3 huruf. Nah, gini. Jadi nun, ya kan? Berarti apa tadi pengertian mat lazim mukhaffaf harfi? Mat, ini mat ya? Ya Mat kan? Bertemu huruf sukun. Sukun. Bertemu sukun dalam satu rangkaian huruf. dalam rangkaian huruf. Ini di huruf ya. Ini kan huruf. Nun ini sukunnya. Nun itu nun sukun. Makanya ini dibaca panjang 6 harokat. Nun. Ya. Nun. Itu kalau dipisah-pisahin gini dia. Kemudian lanjut yang keduanya. Nah, ini yang kedua ini bisa dalam satu mat itu bisa nanti mat lazim apa lagi? Mat lazim Musakol harfi. harfi. Jadi ustazah tinggal mengingat apa itu mukhaffaf, apa itu mutsaqal. Kemudian harfi dan
kalimi. Ya, kalau mutsaqal apa? Tasdid. Tasdid. Berarti mad lazim mutsaqal harfi, mad bertemu tasdid dalam rangkaian huruf. Ya, huruf ini, huruf-huruf muqatta'ah. Contohnya apa? Nah, kok nggak ada? Ya. Alif, lam, mim. Alif, lam, mim. Ini bisa terjadi dua hukum. Makanya harus tahu dulu siapa yang membangun huruf ini. Alif, hurufnya ada 3 juga. Alif, huruf lam, ada lam dan mim. Kemudian mim, lam, mim. Alif, lam, mim. Nah, di mana mad lazim mutsaqal kaliminya, Ustazah? Lam sama Ada mim lam. saja. Ini bisa dua Lam. mad, ya kan? Jadi pada lamnya, ya kan? Karena huruf lam bertemu Oh, lam bertemu Tasdid. tasdid. ya kan? Ini. Kalau mim, mad apa? Mukhaffaf. Nah, mukhaffaf, Mim mukhafaf, Lazim mim. mukhaffaf harfi. ya. Nah, kemudian juga berlaku lagi kaidah lain ketika mim bertemu mim. Apa? Idgham mimi. Idgham Idgham mimi. Mimi. Nah, jadi ini 6, ini 2, ini 6. Nah, sepanjang itulah nafas. Alif, lam, mim. Jadi yang lam bertemu tasdid karena ada proses idgham, maka dia menjadi mad lazim. Apa dia? Apa di sini? Mutsaq Mustaqal. harfi. Huruf harfi. Kalau di huruf mim, Idgham mimi. Mad lazim mukhaffaf Oh, harfi. itu mat nah ini idgham mimi ya. Kalau yang ini, ya, yang ini mim bertemu mim ya. mat La lazim Mukhaffaf harfi. Mukhaffaf. Mukhafaf. Nah, gitu. Mukhaffaf harfi. Karena bertemu tasdid. Ini karena bertemu Sukun. tasdid dan sukun. Ustazah mau bertanya, Boleh. kalau alif itu satu harokat atau tidak Ada. ya? Tidak ada. Jadi pada Tidak kata ada. alif nggak ada tanda panjang, nggak ada mat. Jadi langsung alif. Langsung. Alif. Makanya dinabrakan suara di kata A-nya. Alif, alif. Jangan, kita kebanyakan baca alif, alif, gitu ya. Harusnya Alif, alif, lam. alif, lam, mim. Gitu. Coba lagi ya. Anak kasih lagi ya. Ini sebenarnya pembahasannya di ini nanti ini. Cuman di buku itu karena terpisah ya. Ini anak hapus. Boleh anak hapus ini? Tafadhol Ustazah. Oke. Hapus ya. Kita coba tes. Kita pecahkan hukum ini apa hukumnya? Salah. Alif, ro, lam, mim, ro. Coba kita pecahkan. Alif, Alif, satu. lam, lam, La Idgham mimi. Itu Mim. berarti lamnya itu lam, mim, ro. Ada berapa hukum coba kira-kira Ustazah? 3. 3. Ada 3 ya kan? Ya. Nah, beda dengan hukum-hukumnya yang ini ya juga ya. Hukum yang lain. Mim bertemu mim, mim bertemu ro. Nah, kita masuk hukum matnya dulu. Alif, lam, mat apa? Lam, Mat lazim Musakol musakol harfi. harfi, karena huruf ya. Karena huruf. Ingat, ini huruf muqatta'ah. Kemudian mim bertemu mim. mad lazim Idgham mimi. mukhaffaf harfi. Mim bertemu mim dulu. Mim bertemu mim. Idgham mimi. Mimnya.
Ini mad lazim Mimnya muhafaf mad harfi. lazim mukhaffaf harfi. harfi. Kemudian mim bertemu ro, Idhar Ifhar safawi. Izhar Ishar safawi. safawi. harfi. Ishar. idhar, Idhar safawi. Safawi. ro-nya. Mad tabi'i. Atau bi harfi. Nah, ini sebenarnya tobi harfi. Ya kan? Gimana? Paham? Iya. Bingung, Ustazah. Kalau Jadi kalau kita kalau ada soal ini mad apa gitu, misalkan ini termasuk mad lazim apa, berarti harus dijabarkan seperti Harus ini kan Ustaz? dijabarkan seperti ini. Nah, Karena kan Anda kemungkinan waktu, memang ada 2 mad lazim kan? iya. Anda dulu waktu pengambilan apa ya? Sanad kitab apa itu ya? Itu ujian kami seperti ini. Disuruh bisa misalnya gini juga dulu. Insya Allah. Contohnya nih, contoh lagi. Ini kalau ini mau kopok semua ini. Anda hapus saja. Contoh kaf, ha, ya, ain, sod. Kita, jadi biar tahu tuh gimana caranya, Ustazah harus buat ini dulu ya. Kaf, ya kan? Kemudian ha, Ha, ya, ya, ain, ain, sod. sod. Nah, kita Ya. kasih tanda biar jelas. Kaf, Hmm. ha, ya, ain, sod. Sod. Ya, ain. Nihaya. Coba, ini makna apa? mad lazim mukhaffaf Mad harfi. lazim muhafaf harfi. Lazim, mukhafaf, Muhafaf Harfi. harfi. karena bertemu sukun. Sukun. Ha sama ya, Mad tabi'i harfi. tabi'i harfi. Ain, Mad Mad lazim lazim muhafaf muhafaf harfi. Harfi. nah, nun bertemu sod. Ifa. Ikhfa. Apa? Jadi jangan lupa berarti diapain? Diunahkan. Ya. Kaf, ha, ya, ain. Ai dulu, jangan langsung ain. Jangan. Banyakkan dulu 6. Ain. Sudah 6, baru nun sod 2 harokat. Ain. Sod. Nah, ini mat apa? Mad lazim Mad lazim muhafaf harfi. harfi. Nah, gitu. Masya Allah. Ayo, nggak apa-apa, ini nanti kan ada lagi. Kalau yang di jilid itu semua tuh, yang semua yang terdapat di Al-Quran itu sudah ada ditulis sana. Tapi nanti kita tinggal menjabarkan. Ya. Kol-kolnya Ustazah disebutin nggak? Kenapa? Kol-kolnya disebutin nggak? Sod. Maksudnya apa, Ustazah? Apa? Ada kol-kolnya disebutin. Kolahnya pada dal sukun. Kolahnya Misalnya disebutkan dal sukunnya. Kol-kolah tetap. Makanya kalau menyebut huruf sod itu jangan sod, tapi sode. Bode. Makanya huruf muqatta'ah ini disebut apa tadi? Huruf muqatta'ah. Huruf potong sih. Jadi huruf itu maksudnya yang terjadi pada harfi itu adalah huruf, yaitu huruf apa? Huruf-huruf muqatta'ah. Potong. Maksudnya huruf muqatta'ah itu apa? Huruf-huruf yang pengucapannya, yang terpotong-potong pengucapannya seperti ejaan huruf hijaiyah asli. Ya kan? Kaf. Ya kan? Jadi huruf muqatta'ah itu adalah huruf yang terpotong-potong pengucapannya seperti ejaan huruf hijaiyah asli. Kalau orang yang nggak belajar, dia nggak bisa baca ini. Benar nggak? Banyak yang bacanya dengan kahaya aso gitu. Iya benar saja. Nah, ini. Jadi, itulah juga kadang kita perlu tahu pengucapan huruf hijaiyah asli. Alif, ba, ta, jim. Nah, itu perlu.
Ustazah, afwan Ustazah, boleh diulang Ya, tadi huruf muqatta'ah apa Ustazah? Huruf-huruf huruf huruf yang terpotong-potong ucapannya karena terpotong-potong atau maksudnya itu terpisah-pisah ya, ya. membacanya seperti ejaan huruf hijaiyah asli. Sekali lagi Ustazah. Ya, diulangi lagi. Huruf muqatta'ah itu adalah huruf-huruf yang terpotong-potong atau terpisah. Yang terpisah-pisah membacanya seperti ejaan huruf hijaiyah asli. Huruf hijaiyah asli sebelum dikasih tanda baca jim, ha, kho, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sod, dod, ko. Nah, itu ya makanya ini tetap ada qalqalah ya. Ain, sod, sod. Tetap ada qalqalahnya. Huruf muqatta'ah itu nggak banyak. Atau udah dirangkai dalam syair itu naqoso, naqoso, naqoto, asalukum. Nah, ini yang dia dibaca 6 harokat. Sedangkan pada kata hayun toharo, ini 2 harokat. Ini 6 harokat. Hayun toharo, hidup bersih. Naqoso asalukum, berkurang madumu. Itu artinya. Itu artinya Ustazah berkurang madu. Nakoso Kan itu. asalukum. Ya, nakis itu kan berkurang. Kurang. Oh, Nah, Masya Allah. Berkurang madumu. iya. Masya Allah. Asalukum. Asal itu kan madu dari kata lain ini. Madukum, kalian. Hmm. Ayam, tohur, Ayun hidup toharo, iya bersih. hidup bersih. Ah. Masya Allah. Sama itu kalau Umahat mau lihat, kayaknya pernah ya Ana sampaikan ya tentang sifat-sifat. Dulu pernah ya. Pokoknya setiap yang dirangkai itu ada maknanya sebenarnya. Mm-mm. Kata yang dirangkai. Karena kan berasal dari syair. Syair itu berarti ada mengandung makna di dalam. Kelas? Ya, sekarang kita buka halaman 35. Ini nanti tutup ya. Nah, Ustazah. Oke, bisa. Nah, silakan. Awalan dibaca halaman 35. Ada berapa orang kita? 1, Hari ini 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5. Umu Pas sepertinya ya? di jalan. Jadi Ustazah Ida Siapa? duluan. Umu Kenta. Bunda lagi di Oh, jalan. Bunda lagi dengan tah. Nah. Bunda lagi di mobil. Salah. Nah. Ya, silakan. Siapa ini yang pertama? Ya. Silakan Ustazah Ustazah Ida, Ida silakan. duluan. Baik Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon bimbingannya Ustazah. Nah, Pak Ida aja. Yang halaman 35 ya Ustazah. Ya, halaman 35 baris pertama. Faiza. Faidah. Bismillah. Faiza ja'atis sohoh. Nah, mana mad lazimnya Ustazah? Sebutkan. Lazimnya bukan. Sod ketemu mad tobi ini ketemu dengan tasydid ya. Mad Nah, ketemu yang dan pada mad lazim mutsaqal kalimi berlaku apa? Berlaku nabr. Iya. Iya, Ustazah. Terus dibaca lagi bawahnya apa enggak, Ustazah? Enggak, satu bar saja. Kalau faiza ja apa? Sambil murajaah. Ja mad apa? Ini ja'a wajib mutasil. Wajib muttasil ya, karena dia hamzahnya berdiri sendiri, enggak di atas alif, enggak di bawah alif gitu ya. Diingat ciri-cirinya. Kalau di Mushaf Madinah itu enak. Hamzahnya kalau enggak di atas alif atau di bawah alif, pasti itu mad wajib. Nah, yang kedua
Barakallahu fiik, Ustazah Ida. Nomor 3 berarti ya Ustazah Wulan. Tafadhal. Baik, Ustazah. Yang baris kedua ya. Nah, alladzi الذين يحادون الله ورسوله. Nah, huruf dalnya ketebalan. Baik. الذين يحادون الله ورسوله. Coba diulang Ustazah, diilang suara Ustazah Wulan di Oh, yuhaddunya. Baik. Alladzina yuhaddunallaha wa rasulah. الذين يحادون الله ورسوله. Masih lagi yuhaddu, ujung lisan Dunya mati ya. yuhaddu. Nah, masih agak naik. Masih tebal ya. Naik kan? Ya. الذين يحادون الله dunya Masih. apaan? Ya, masih Masih naik. ke bawah. Belakang lisannya masih naik. Fokus ke Iya. ujung lidah. Yuhaduna. Tapi tetap ada nabar. Yuhaddu. Yuhaduna. Nah, naik lagi Ustazah. Kok kalau kayak gitu jadi naik lagi ya, jadi du. Coba. Apaan? Coba haddu. Coba dulu haddu. Haddu. Panjangkan. Haddu. Santi. Terus jangan sampai haddu. Iya, Nah. jadi ke bawah. Apaan? Alladzina yuhadduna Allah wa rasulah. Oke, Masya Allah. Santi Masya Allah, barakallahu apa fiik. dia? Terus. Ke Nah, bawah. ya lanjut. Ustazah Rusniyah. Nam Ustazah. Membimbingannya Ustazah. Bismillah. Fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaffa. Pokoknya dibaca nggak Ustazah? Nggak apa-apa, untuk di ini dulu ya, dibaca aja. Nah, Anda ulang Ustazah tadi Ustazah ragu. Wulan lupa. Nah, di mana mat lazimnya tadi Ustazah Wulan? Afwan. Iya, baik Ustazah. Mat lazimnya di yuhabbu. Naik lagi. Masya Allah. Yuhaduna. Kemudian kalau lahu mat apa tuh kira-kira? Lahu kayaknya dia kalau dilanjutin jadi mad silah qasirah mungkin depannya. Nah, mat silah qasirah. Karena nggak ada bendera di atas waw kecil. Iya. Nah, itu aja ciri-cirinya. Kalau ada bendera di atas waw kecil pasti mat silah tawilah. Baik. Nah, nanti barakallahu fiik. Lanjut lagi Ustazah Rusniyah. Nah, Ustazah, Anda ulang lagi bacanya Ustazah. Bismillahi 'alaiha shawaffa. mana mat Mat lazimnya? lazim mustaqal kalimi. Nah, sekarang pertanyaannya murajaah. Fadhkurus ma. Itu ada hamzah wasal. Bagaimana mulai hamzah wasal? Fazkurusma. Ya karena hamzah wasalnya di tengah, jadi kan tidak dibaca Ustazah. Ya, kalau seandainya kita mulai dari hamzah wasal. Dimulainya dari hamzah wasal. Jadi asmallah. Jadi fathah. Fa-nya tutup. Ada dua di situ. Ada dua. Ada fadhkuru sama fadhkurus ma. Iya. Yang pertama jadi uzkuru ya Ustazah. Nah, Santi. Terus yang kedua? Yang kedua jadi asmallahi. Benar nggak? Yang tujuh. Jadi yang selama-lamanya kasroh. Ismallahi berarti ya. Ismallah. Nah, ini termasuk isim sima'i. Yang selama-lamanya dibaca kasroh. Ada 7 kata kan kemarin. Ismun, ibnun, ibnatun, imro'atun. Apalagi?
ibnataini, imro'ataini, isnaini gitu ya. Nah, misalnya. Barakallahu fiik. Jazakillahu khairan Ustazah. Amin wa iyyaki fajazakillahu khair. Selanjutnya Ustazah Putri. Ustazah Nani dulu, afwan. Kalian nomor. Kaget Ana Ustazah manggil Ana nomor 6. Ya Allah. Udah, Mau lanjut. bimbingannya Ustazah? Nah, Ustazah Nani. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbi. Oke, mana mat lazimnya? Mat lazimnya hajja. Ya, haja. Ini mat lazim atau mat farqi, Ustazah? Mad lazim saja. Lazim. Mad Kalau mat lazim farqi dia munsaqal mat badal kalimat. yang bertemu tasdid ya. Ingat itu. Kalau mat farqi kita apa? Mat badal bertemu tasdid. Ini kan bukan mat badal, huruf alif ya. Huruf alif bertemu dengan tasdid. Kemudian fi rabbihi. Fi rabbihi. Kalau seandainya dilanjutkan mat apa yang berlaku di sana? Mad silah kubro atau tawilah. Atau tawilah ya. Gampang lihat ciri-cirinya di atas ya kecil Ada ada bendera ya Ustazah. Bendera. Barakallahu fiik. Nah, bagus. Wah, Lanjut lagi. barakallah saja. Nah, amin. Baru Ana saja Putri. Ustazah. Ya. Mohon bimbingannya Ustazah. Nah, insyaallah. Ya, lanjut. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum. Oke, Santi. Mana itu? Mat lazimnya. Haju. Nah, huruf mat bertemu apa, Ustazah? Huruf jim tasdid berarti dia mat lazim mustaqal harfi ya Ustazah. Ini kalimat Kalimi. Afwan Ustazah, kalimi. Kalau yang kan yang di mustaqal muqatta'ah. kalimi. Insyaallah. Ya. Pokoknya yang perlu kita ingat itu, jadi memudahkan mengingat itu apa? Harfi, kalimi. Itu diingat. Mustaqal, mukhaffaf. Itu ya. Mukhaffaf itu sukun, mustaqal itu tasdid. Harfi itu rangkaian huruf, ya mudah aja diingat huruf-huruf yang terdapat di awal surat atau fawatihus suwar. Kemudian kalau kalimi berarti dalam kalimat ini berbentuk kalimat panjang, ya kan? Itu aja. Nah, Ustazah. Allah, Ustazah tadi namanya apa? Mati uswar apa? Ustazah? Oh, fawatihus suwar. Fawatihus suwar. Watawati. To'ah itu salah klik Ana. Ustazahnya kepental. Salah mencet ya. Masya Allah. Iya. Banyak jadi salah mencet. Ana ini apa boleh baca ya? Putri. Yang mana? Eli abis Ana ya? Iya, maksudnya Ana lagi boleh baca. Ini Kalau apa? kayak yang wasofati sofa itu kan ayat Al-Quran. Kayaknya semua ayat Al-Quran, Enggak Afwan apa-apa. ya. Ini tadarullah. Putri, apa? Sinyal gitu ya. Lagi belajar dan asal enggak belajar potongan-potongan enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nah, untuk potongan surat itu ada nanti di jilid ke-6 ya. Oke, sudah? Nah, tadi namanya apa Ustazah? Apa? Fawatihus suwar. Fawatihus suwar. Fawaki ya Ustaz. Ya, fawatihu. Anak nggak bisa berbagi, ada diatur pengaturan. Jadi, fawatihus suwar. Biasa aja tulis. Fawatihus. Pakai H ya, tihus. Suwar. Suwar itu surat-surat. Fawatihus itu adalah pembuka surat-surat.
Pembuka surat. Yaitu nggak semua surat didahului dengan didahului oleh huruf-huruf muqatta'ah. Tidak semua surat. Jazakallah Nah. khair Ustaz. Oke, silakan. Tadi lanjut lagi setelah Ustazah Putri ya. Ustazah Tifiana, tafadhali. Baik, Ustazah. Wassafati saffa. Nah, terus? Fazzajirati zajra. Oke, Santi. Mana mat lazimnya? Sofa. Ya, sofa. Yaitu mat bertemu fa yang tasdid. Kalau sofa, mat apa Ustazah? Sofa sama zajro. Ini pelajaran kemarin ya? Ya, minggu kemarin. Pelajaran kita minggu kemarin. Mat. Mat, Mat ayo. silah. Yang sofannya, sofan ketika wakaf sofa. Zajeron ketika wakaf zajero. Mat Mat, alif lisun. bukan. Mat dua aywat. Mat aywat. Ini di halaman ini, saya buka halaman 33. Di halaman 33 kita, di jilid 4. Apa tuh mat aywat? Mat yang terjadi ketika... Ustazah. Nah, Yang di ujung-ujung ya. Saya ya, ngelihatnya di ujung-ujung. yang ada benderanya itu. Nah. Ya, jadi sofan, sofa, zajaron menjadi zajaro. Ya. Berarti matnya terjadi ketika berwakaf saja. Kalau dilanjutkan enggak, wassofati soffan fazza, enggak berlaku. Gitu ya. Jadi mat Ya. dua iwat. Ya, na'am, barakallahu fiik, fatahallahu alaik. Jazakumullah khairan Ustazah. Amin wa iyyaki, fajazakillahu khair. Lanjut, Ustazah Eli, tafadhali. Ustazah, apa Ustazah? Enggak apa-apa, Ana lagi baca ini apa? Enggak apa-apa. Bismillah. Al-Haqqah. Mal-Haqqah. Ya. Wa ma adraka mal-Haqqah. Oke. Ada berapa di sini mat lazimnya? Mat lazimnya ada 3 Ustazah. Tasdid 3 ya. yang Al-haqqah, mal-haqqah, mal-haqqah itu ya. Mad lazim bertemu tasdid pada huruf qaf, ya kan? Nah, iya Ustazah. kemudian kalau yang wama adro, mad apa? Beda kalimat ya, ini mad jaiz ya. Mad jaiz. Beda. Nah, bagus. Coba Ustazah Mad jaiz. bandingkan dengan, ya benar, di baris yang pertama. Faiza ja'atis dengan wama adro. Posisi hamzahnya perhatikan. Ya kan? Iya, iya. Nampak ya? Kalau ja'a, hamzahnya berdiri sendiri. Ja'at. Kalau wama adro, hamzahnya itu posisinya di atas huruf A, alif, numpang. Gitu ya. Nah, numpang Iya, dia. Kalau nggak di atas alif, kadang di bawah alif. Nah, itu sudah jelas itu mad jaiz munfasil. Munfasil. Ya, nah, barakallahu fiik. Bagus. Tapi kurang saja. Ya, nah, lanjut. Bunda udah bisa? Belum? Siapa tadi? Apa ditinggalin ya? Ini untuk Bunda ya. Belum bisa ya? Ayo, silakan kita. Siapa ya yang baca? Nah, bentar. Nomor 1 Saya ya. ada.
Ya, silakan boleh Ustazah Ida, tafadhali baca. Yang terakhir ya saya. Ya, yang terakhir. Ya ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi apa? Ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi Ibrahim. Oke, Santi, panjang ya. Ya. Ya, ya, Nafasnya. mana mat lazim mutsaqal kaliminya? Musakol kaliminya. Mm-mm. Bentar ya, ayo haju. Yang haju ini Ustazah. Tuhajuna. Ya, Kemudian kalau ya ahlal, itu mat apa? ya ini apa? Mat ini mat munfasil ya. Mat jais munfasil. Ini Mat yang jaiz ya, munfasil. yang hukmi ini bukan Ustazah ini. Nah, ya ini hukmi, Ya. ya kan? Jadi Ya. munfasil kan kemarin ulama bagi dengan dua ya, ada munfasil hakiki, ada munfasil hukmi. Kalau hakiki bedakan dengan fi Ibrahim di ujungnya saja. Ya kan? Ya ahlal dengan fi Ibrahim. Kalau hakiki itu maksudnya ya jelas terpisah amat dengan hamzah ya kan? Kalau ya Apa kayak nyambung ininya dia tulisannya tertulis nyambung. dalam satu kalimat, tapi secara hukum terpisah. Ya. Itu ya. Itu sudah mulai ini ya hafal ya. Kalau insya ya ahlal mat lazim mat jaiz munfasil hukmi. Kalau fi Ibrahim mat jaiz munfasil hakiki. Jelas terpisahnya. Kita tahu itu adalah mat jaiz. Oke, alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan lagi ke materi selanjutnya di halaman 36, halaman terakhir di jilid 4, yaitu bab huruf zaidah atau ziyadah, huruf-huruf tambahan. Ini sebagai murajaah aja, yaitu adanya sifrul mustadir la yuntaq. Ya, ada sifrul mustadir la yuntaq. Nah, contohnya kalau kita baca ulaika, di wawnya ada sifrul mustadir, berarti wawnya hanya sebagai huruf tambahan, nggak dianggap ula, jangan ula. Juga pada kata samuda, kalau wakaf samud, ya disukunkan dalnya samud karena alif tidak dianggap. Oke, silakan baca lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, Ustazah Rusnia dulu baca, tafadhali. Anda lagi tulis tadi Ustazah sifir mustadir apa tadi Ustazah Afwan? Ini ya. Ustazah udah bisa tulis kok. Sudah ya? Nah. Iya, ya. Oh, tadi itu belum. Nah. Jadi sifrul itu ada 2. Ada berapa sifrul? 2. Ada Sifrul. Ada yang nyebongnya, ada yang bilangnya sifrul, ada yang bilangnya sifir ya. Sifrul karena ini kita sambung sifrul ya kan. Jadi sifr al-mustadil itu maksudnya, tapi kita menyambung bacanya sifrul mustadir. Sifrul mustadir itu apa? Bulatan. Sifrul itu kan 0 artinya, Sada. Apa arti sifrul? Bulatan. Nah, bulatan mustadir yang sama, bulatan kecil yang sama, yang berada di atas huruf mad. Nah, itu huruf mad apa aja? Alif, waw, dan ya. Yang kasih sifrulnya.
yang menunjukkan huruf tersebut tidak dibaca, tidak dianggap atau tidak dibaca ya. Tidak dianggap atau dibaca. Baik ketika wasal apa saja? Sambung. Bersambung. Ataupun waqaf. Nah, bulatan kecil yang sama yang berada di atas huruf mad itu berada di atas huruf alif, waw, dan ya yang menunjukkan huruf tersebut tidak dianggap, nggak dibaca, baik wasal ataupun waqaf. Itu sifrul mustadir. Ada lagi nanti sifrul mustadir. Makanya untuk mudahnya itu disebut aja sifrul mustadir la yuntok ya. Layun. Tidak diang la yuntok. Alif sifrul mustadir la yuntok. Waw sifrul mustadir la yuntok. Ya sifrul mustadir la yuntok. Tinggal diganti-ganti aja. Seperti di atibian itu Ya, ya Ustazah. kalau alif ya sebutkan alifnya. Alif sifrul mustadir la yuntok. Waw sifrul mustadir la yuntok. Ya sifrul mustadir la yuntok. Tidak dianggap. Sudah dianggap. Sudah ini? Sudah, Ustazah. Sudah? Nah, sekalian aja ya. Sifrul mustatil qaim. Ada lagi. Sifrul. Mulai nih. Mustatil. Kalau kita bahasa satu, sifrul itu bulatan, mustatil itu lonjong, qaim itu berdiri. Berarti bulatan lonjong yang berdiri yang berada di atas huruf alif saja. Hanya berada di atas huruf alif saja ya. Salah. Nggak usah dulu diganti. Alif. Nah, bulatannya lonjong. Lebih lonjong ya. Yang menunjukkan bahwa huruf alif tersebut tidak dianggap ketika wasal dan dibaca panjang 2 harokat ketika waqaf. Nah, ini masih dianggap ya, walaupun saat dibutuhkan. Itu qaim ya Ustazah ya? Qaim, ya qaimah berdiri kan, qaim. Baik. Jadi bulat itu seperti inilah. Kalau di mushaf imla'i, dia kalau sifrul mustatil qaim ada dia. Tapi kalau yang bulatan gini nggak ditulis, kosong. Bulatan sifrul mustadir ya. Jadi sifrul mustatil qaim, bulatan yang lonjong yang berada di atas huruf alif saja. Yang menunjukkan bahwa huruf alif tersebut tidak dianggap kalau mewasalkan bacaan. Dan baru dibaca panjang kalau ketika waqaf, yaitu dibaca panjang 2 harokat. Contohnya kalau surah Kafirun. Wala ana abidum ma'abattum. Wala ana
Coba kalau kita wakaf wala ana ya, ana Mm-mm. gitu. Kelas. Sebentar saja. Aku masuk dulu 5 ya. Sudah? Sudah. Oke. Ya, silakan praktekkan baca. Awalan. Tadi Saya Ya, boleh Ustazah Ida lagi, tafadhali, silakan. Dari yang di bawah ya, yang di bawah ulu baqiyah. yang ulu baqiyah. Baik, Ustazah. Bismillah. Ini yang kedua mustadir Baris kedua, bulat baris kedua, baris kedua. ulu baqiyatin. Nah, ulu baqiyatin atau ulu baqiyah. Nah, itu di mana fi'il mustadirnya, Ustazah? Yang di U-nya pertama, Ustazah. U sama kalau lu-nya itu dia alifnya juga nggak pakai, bacaannya cuma wawunya ini ya. Ini ya, Ustazah ya. Maka itu adalah tanda sifrul, bukan tanda sukun ya. Ya, Nah, makanya kita tuh kalau menulis kan kadang suka buat tanda sukunnya dengan bulat. Jadi harus ya. bisa dibedain ya. Karena nanti itu tanda bulat itu banyak fungsinya. Jadi ada yang bulatnya seperti ini, ada yang bulatnya lonjong, ada yang bulatnya full. Kalau tanda sukun itu diambil dari potongan kepala huruf kho. Dari namanya Imam Ahmad Khalil. Diambil, kemudian dibuang titiknya. Ini tanda sukun sebenarnya. Ya, bukan dengan bulat. Oke, nah silakan lanjut Ustazah. Ustazah Ida. Nah, sebelah kirinya ya, Ustazah ya. Ya. Ya, baik. Ulu kuwatin. Oke, ulu quwwatin. Asal batal. Ini yang U juga, Ustazah ya. Yang mustadirnya U-nya juga, kemudian Fi'il mustadirin di huruf waw dan huruf A. Alif, Alif. berarti lu masih dipanjangin ya? Iya, tetap dipanjangin. Ya, ulu. Nah. Karena yang nggak dianggap ada alifnya, bukan wawnya. Ya. Ya. Lanjut yang kedua. Salah Wulan. Baik, Zah. Baris yang ketiga ya, Zah. Bismillah. Wa ulu ba'sin. Nah. Ulul azmi. Nah, mana sifrul mustadirnya? Di kata yang pertama di wa ulu ba'sin itu di huruf waw dan di huruf alifnya ada sifrul mustadir. Kalau di kata yang kedua di ulul azmi di huruf waw dan di huruf alif ada sifrulnya. Ya, ulul azmi. Nah, insyaallah barakallahu fiik. Amin. Lanjut Ustazah Rusnia, izin tadi berarti lanjut Ustazah Nani, tafadhali. Wa ulul arhami. Buka wa ulul arhami. Oh iya, istiqos ya. Wa ulul arhami. Ulul albab. Oh, santi barakallahu. Di mana itunya Ustazah? Ada di wawu, di atas wawu pada u sifir mustadir ya. Sama alif juga sifir mustadir. Terus pada wawu sama alif juga.
Nah, cantik barakallahu fiik. Oke, Lanjut, barakallah. yang keenam. Ana Sudah ketemu? Ustazah. Ya. Ulil ulil dorori Ya. Nah, wa ulil amri. oke. Di mana sifrulnya? Waw di pada satu waw di atas waw. Nah, Keduanya di atas waw Ustazah. nah, ulil sama wa ulil amri. Nah, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Lanjut Ustaz Tafiana, tafadhali. Baik, Ustazah. Ulil irbah. Jangan dipanjangkan u-nya. Ulil. Baik, Ustazah. Ulil irbah. Nah, Ulil qurba. nah. Kenapa nggak dipanjangkan tadi, Ustazah Tafiana? Karena sifrul mustadir. Karena ada la- sifrul mustadir, la benar. yuntak. La yuntak. Nah, gitu. Lebih cepat ya. Lebih cepat jawabnya. Sifrul Iya. mustadir la yuntak. Kalau pakai bahasa Indonesia, panjang penjelasannya kan? Bulatan kecil yang berada di atas huruf waw, gitu ya. Kalau bahasa Arab, la yuntak. Tidak dianggap. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Oke, barakallah Ustazah. Jazakumullah khairan. Amin wa iyyak. Lanjut, Ustazah Eli, tafadhali. Baik, Ustazah. Ulul fadl. Fadli ya. Fadl. Ulul fadli. Nah, Ulil aidi. Ulil aidi. ulil aidi, dinya panjang. Oh iya, Ustazah. Ulil aidi. Yang di mana aja sifrul mustadirnya? Di atas waw, Ustazah. Dan oh iya, di atas waw yang pertama, terus ulul ini juga ya Ustazah, setelah ini di atas waw yang kedua ya. Ya, apa tuh? Di atas huruf? Di atas huruf waw yang kedua, ulul. Bukan huruf waw, huruf alif kan? Di atas waw, di atas alif ya, apa? Di atas alif Ustazah ya. Nah, Terus yang ini ulil U yang pertama, yang ke baris ke ini, yang U. Ulil ya, di ulil ya. Ulil di atas waw. aidi. Nah, Ulil aidi ya. jadi kalau belajar tahaji ya, jadi kita mulai aja waw sifrul mustadir la yuntak. Lu waw marbutoh bi harokatan lu alif sifrul mustadir la yuntak. Ulu. Nah, gitu kalau dulu belajar. Iya, Ustazah. Mustadir la Lanjut. yuntak. Ya, la yuntak. Cepat ya, Zeli ya. Salah, Ustazah. Ustazah tadi yang imam sama Lanjut kholil sekarang. itu saya. Naam. Yang apa Imam Khalil itu yang tadi buat tanda-tanda sukunnya, tanda sukunnya, yang kepala Tanda sukun ya. Iya. kepala shot gitu ya. Kalau yang pertama mengasih tanda baca itu adalah Imam Abu Aswad Ad-Duali kan, mengasih tanda harokat fathah dhammah kasrah, sukun belum ada. Aswad Duali ya. Oke, lanjut. Ustazah Rusnia, nah habiskan ya. Tinggal 2 baris. Mohon bimbingannya Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Utul ilma wa ulul ilmi. Mana sifrulnya di sana, Ustazah? Di yang pertama di atas alif, yang kedua di atas waw dan di atas alif. Nah, santai terus. Naba'il mursalina. Naam. Sa'urikum ayati. Nah, di mana sifrul mustadirnya? Yang pertama di atas ya, yang kedua di atas waw. Nah, santai barakallahu fiik. Itu ya.
Jadi adanya sifrul itu hanya di mushaf Madinah ya. Kalau nggak di mushaf Madinah, nggak ada. Makanya kadang banyak yang membaca memanjangkan. Ya, terpanjangkan. Kenapa? Karena nggak ada harokatnya, nggak ada tandanya. Jadi banyak yang membaca panjang. Contoh pada kata ula, baca ula gitu. Padahal harusnya ada sifrul mustadirnya. Alhamdulillah, selesai jilid 4. Insya Allah. Alhamdulillah. Kita Boleh tanya lanjutkan. Ustazah? Ya, silakan. Ini yang di halaman 36 huruf zaidah itu maksudnya apa Ustazah? Zaidah atau ziyadah, tambahan. Oh, sama Kak, seperti itu. Tambahan. Baik. Dia ada tapi nggak dianggap sebagai tambahan aja. Sian ya Ustazah, ada tapi tadi anggap. Insya Allah. Itulah. Maka jangan sampai menjadi sifrul mustadir. Ya. Dia dibutuhkan karena kadang ada kayak alif pada jamak ya, fi'il jamak itu kafaru itu kan ada step itu, di step yang jamak-jamak itu ada alifnya, harus ditulis dalam kaidah penulisan bahasa Arab harus. Tapi dia nggak dianggap, nah itu kasihannya. Kalau sifrul mustatir masih lumayan, cuma dibutuhkan kalau diperlukan juga. Ya, nggak enak juga Ustazah. Nggak enak juga. Ketika saat wakaf, diperlukan aja. ketika wakaf ya, mendingan nggak aja sekalian ya. Mendingan sekalian insya Allah. Jazakillahu khairan Ustazah. Amin wa iyyakum. Jazakallah khair. Ya, sekarang lanjut lagi ke jilid 5. Sudah dipegang bukunya semua? Masih ada waktu kan? 3 menit lagi Ustazah, mau lanjut? Ya, 3 menit. Oh, kita sebelumnya sudah membahas tentang tingkatan gunah belum? Tingkatan guna. Belum kayaknya. Mau dari Ustazah belum Ustazah? Ya nggak apa-apa, kita materi aja dulu sedikit ya. Gunnah. Itu kita masuk ke bab gunnah. Apa tuh gunnah? Kayaknya udah Ustazah. Ini Ya, itu Diana kayaknya di bab sifat kayaknya ya ada mungkin. Ya. Ya, apa tuh gunnah? Ya, silakan, gunnah apa? Suara yang indah ya menurut Ustazah. bahasa suara yang indah. Suara yang indah yang mengalir ke rongga hidung. Ya. Ketika apalagi itu tadi pada huruf nun dan mim ya, ketika mengucapkan huruf nun dan mim. Makanya ketika kita bertemu dengan nun dan mim yang bertasdid, huruf nun dan mim yang bertasdid, nun sama mim yang bertasdid, maka hukumnya apa? Gunnah musyaddadah. Gunnah musyaddadah. Hukumnya. Wajibul gunnah. Nah, harus bedain. Namanya apa? Katanya ya Ustazah. Kenapa? Ya tadi tingkatannya yang diomongin dijawab salah, Ya. harusnya gunnah. Benar. Gunnah musyaddadah itu namanya. Oh, Kalau ditanya hukumnya apa? wajibul gunnah itu Wajibul tadi. gunnah. Itu pasti jawabnya itu ada wajib ya kan? Ada jaiz itu ya. Jadi hukumnya wajibul Gunnah. wajibul gunnah atau wajib gunnah. Namanya dinamakan dia. Nah, dinamakan dengan gunnah musyaddadah. Gunnah itu kan tadi sudah ya pengertiannya. Gini loh tulisannya putus-putus gitu. Nah, kan? Nah, coba. Kenapa ini? Nah. Subhanallah. Mungkin dia letih Ustazah. Iya. Sudah habis Enggak, jarinya ini jempol juga mungkin. Jadi nggak bisa jari telunjuk padahal nih. Nah, tengok. Gunnah. Ya, subhanallah. Ya, gunnah ya. Gunnah. Musyaddadah. Musyaddadah itu artinya yang bertasdid. Berarti apa? Tidak semua huruf yang bertasdid itu bisa digunakan. Kecuali pada nun dan mim yang bertasdid. Nah, kita sebelumnya sudah membahas tentang tingkatan gunnah. Ya kan? Ada berapa tingkatan gunnah menurut Syekh Aiman Rusdi Suwaid?
Ada 4. Ada Ustaz. 4. Apa aja? Yang pertama, Akmal Akmal matakun. matun. Kamilah. Kamilah. Naqisah. Angkos. Angkos matakun. Nah, akmal matakun, kemudian kamilan, Nakiso. kemudian Nakiso. Naqisah. sifatan, kemudian angkos matakun, Angkos matakun. Matakun. angkos matakun. Ya, apa? Angkos matakun. Angkos matakun paling kurang. Nah, itu yang harus diingat ya. Berarti sebenarnya tingkatan guna itu lebih ke durasi, itu maksudnya. Tingkatan guna itu lebih ke durasi lamanya kita menggunakan. Yang pertama akmal matakun. Apa tuh akmal matakun? Paling sempurna. paling sempurna. Kapan? Saat ada nun bertasdid dan mim bertasdid. Nah, paling sempurna ketika Idgham nun dan mim bertasdid. mim bertasdid, kemudian juga pada hukum Idgham. idgham. Baik, semua idgham ya, kecuali idgham bila guna. Bila Yang kedua kamilah. kamilan. Berarti sempurna. Berarti durasi gunahnya turun sedikit di bawah paling sempurna tadi. Kok kamilan anak tulisannya harusnya sempurna ya. Atau sempurna. Berarti turun sedikit, dikurangi sedikit itu kapan? Ketika bertemu hukum Ikhfa dan iklab. iklab dan ikhfa. Kemudian yang ketiga kurang. Kapan? Berarti turun lagi ke bawah, dari bawahnya ya. Turun lagi kapan? Ketika kita bertemu dengan hukum izhar. Salah. Izhar, baik izhar halki ataupun izhar syafawi, atau ketika nun dan mim berada dalam keadaan sukun. Izhar ini dua ya, izhar syafawi, izhar halki. Kemudian yang keempat paling Kurang. Kapan? Ketika mengucapkan nun atau mim berharokat. Ya, berharokat. Jadi mengucapkan nun dan mim itu masih nani, nu, mami, mu, itu masih ada gunahnya. Karena nun dan mim itu, makanya sebagian mengatakan maksudnya ada dua. Mim dari dua bibir dan dirapatkan disertai dengan al-khayshum. Nun juga dari ujung lidah disertai dengan khayshum. Nggak bisa dipisahkan. Berarti lebih kurang lagi, turun. Berarti bukan berarti hilang sifat nun ya. Apalagi ketika izhar. Ini banyak yang suka takut menggunakan. Akhirnya an'amta gitu ya. Jadinya an'amta. Ya kan? Karena takut. Padahal yang kita amalkan di sini adalah sifatnya, bukan hukum. Kalau hukum dia izhar. Terus ada sifat gunah, ada sifat tawasud yang harus kita amalkan. Oke, berarti insya Allah kita lanjutkan latihannya nanti di minggu depan langsung tadriknya ya. Ustazah mau tanya yang tingkatan guna boleh Ustazah? Nah, boleh. Di saat ada misalkan tolibah yang tanya ke kita seberapa panjangnya kita tahan guna, kita jawabnya aksannya seperti apa Ustazah? Jadi gini, pertama gini, gunnah itu kan dua harokat sama seperti mad tabi'i. Tapi dua harokat pada gunnah lebih lama dibandingkan pada mad tabi'i. Ya kan? Itu pertama. Yang kedua, itulah perlunya talaki, belajar dengan seorang guru. Kalau kata Syekh Aiman itu feelingnya main. Karena kalau kita sudah terbiasa setoran, contohnya inna a'tayna, ada kawan yang baca inna a'tayna, feeling kita gimana?
Kurang panjang yang kedua. Kurang panjang yang tadi baca. Walaupun dia gunnah, tapi rasanya Hmm. kurang aja. Nah, itulah perlunya bertalaki, berguru belajar gitu. Makanya nanti kita di sini, makanya biasanya kalau Ustazah membaca kan, pertama kita contohin, kemudian nanti tinggalkan atau berapa baris tolibah kita baca. Nah, itu kan kelihatan tuh mana yang masih sudah seimbang, mana yang duluan ketinggal atau sudah berhenti duluan. Nah, jadi nanti mereka akan terbiasa, kupingnya akan terbiasa mendengar bacaan yang gunnah, yang 2 harokat tuh gimana. Karena ada yang mengatakan ada yang sampai 3 harokat, ya kan, lebihnya. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Tapi intinya itu sempurnakan, paling sempurna. Inna, jangan inna, kayaknya tinggal sedikit lagi sudah berpisah, sudah pindah gitu ya. Padahal Iya. sedikit lagi rasanya. Menurut kita tuh kurang sedikit lagi aja tambah gitu. Nah itu. Jadi satu gitu. Pertama disampaikan 2 harokat pada gunnah itu lebih panjang dibandingkan dengan mad tabi'i. Maliki, ya kan? Maliki. Inna. Berarti lebih panjang dari mad tabi'i. Contohnya di sini innama, jangan innama, kepanjangan ma-nya malah. Baik. Ya. Nah, Ustazah. Insyaallah. Jazakillahu khairan, Ustazah. Amin wa iyyaki fajazakillahu khair. Kelas berarti? Ada yang lain cukup? Kelas, Ustazah. Oke ya, alhamdulillah ya. Ana mohon maaf tadi ya. Mohon waktunya dihalalkan nggak sengaja. Masya Allah. Apa-apa, Ustazah. Nah, oke, baik. Alhamdulillah untuk hari ini kita cukupkan insyaallah. Minggu depan berarti masuk ke langsung ke bab gunnah. Nah, ini tadribnya kita di bab gunnah nanti. Jadi kalau terbiasamu itu nanti akan sama bacaannya. Kemudian kalau sudah itu nanti yang lain ketika ada yang kurang, makanya tahsin tuh harus mendengar, melihat, dan mempraktekkan. Kadang kan kita ada kawan tuh dia pas kawannya baca dia cerita. Kan ada tuh kalau offline tuh rata-rata ya. Kawannya baca dia cerita. Akhirnya dia nggak tahu, nggak mendengar bagaimana bacaan gunnah sempurna. Gitu. Itu yang harus ini nanti. Pokoknya 3 itu. Melihat, mendengar, dan membaca, memperhatikan itu sama ya. Nah, ya, alhamdulillah tetap semangat semuanya para asatidzah semuanya. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa memahami ilmu Al-Quran karena sangat luas ya ilmu tajwid ini, ilmu Al-Quran sangat luas. Semoga pelan-pelan Allah pahamkan kita. Kemudian mudah-mudahan dengan mengamalkan kita semakin paham lagi dan semakin mungkin ilmu kita. Amin. Amin ya Allah. Amin. Allahumma Amin. Kita tutup dan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khair, Ustazah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, jadwal besok nggak berubah kan, Ustazah? Insya Allah enggak, insya Allah. Na'am, Masya Allah. Jazakillahu khairan, Ustazah. Amin wa iyyaki fajazakillahu khair. Jazakumullah khairan kasiran, Ustazah. Izin and meeting.